Kuserahkan surat cerai di hari Lebaran di depan keluarga besarnya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pernikahan kami dulu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Aku masih ingat bagaimana aku menatap Mas Fajar dengan penuh cinta saat kami mengucap janji di hadapan penghulu. Aku percaya bahwa kami akan saling menjaga, saling mencintai, dan menghadapi dunia bersama. Aku ingat bagaimana ibu menitikan air mata bahagia di hari pernikahanku, dan bagaimana ayah menepuk bahuku dengan bangga sebelum menyerahkanku pada pria yang kala itu kuyakini akan melindungiku seumur hidup. Aku berpikir bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Tapi aku salah. Setahun terakhir, kebahagiaan itu perlahan-lahan memudar. Mas Fajar berubah menjadi seseorang yang nyaris tak kukenali lagi. Awalnya, perubahan itu datang secara halus. Sedikit demi sedikit, ia mulai pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Aku berusaha memahami, berpikir bahwa suamiku memang bekerja keras untuk masa depan kami. Aku menyiapkan makan malam setiap hari, menunggu di meja makan dengan harapan ia pulang lebih cepat, tapi yang kutemui hanya sisa makanan yang dingin dan kursi kosong. Lama-lama, aku mulai terbiasa makan sendiri, diiringi suara televisi yang kubiarkan menyala agar rumah ini tidak terasa begitu sepi. Lalu, ia mulai sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Dulu, ia tak pernah keberatan membiarkannya tergeletak begitu saja di meja atau sofa. Kami bahkan sering bercanda dengan saling membaca pesan di ponsel masing-masing, tanpa ada yang perlu disembunyikan. Tapi kini, ponsel itu seperti bagian dari tubuhnya. Aku ingat suatu malam saat aku tanpa sengaja mencoba melihat layar ponselnya yang menyala, dan ia tiba-tiba merebutnya dengan gerakan refleks yang terlalu cepat, terlalu curiga. "Kenapa kamu panik begitu, Mas?" Tanyaku dengan nada bercanda, meskipun ada sesuatu yang menyesakkan di dadaku. "Bukan panik. Ini privasi," jawabnya singkat, sebelum buru-buru memasukkan ponselnya ke dalam saku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mulai menyadari betapa banyaknya perubahan kecil yang selama ini kuabaikan. Aku mulai mengingat bagaimana ia semakin jarang mengucapkan kata-kata manis, bagaimana ia tidak lagi menyentuhku seperti dulu. Jika dulu ia selalu mengecup keningku sebelum tidur, kini ia bahkan tidak menoleh ke arahku ketika masuk ke dalam kamar. Jika dulu kami saling berbagi cerita sebelum tidur, kini ia lebih memilih untuk sibuk dengan ponselnya. Aku bertanya-tanya apakah ini yang disebut dengan fase jenuh dalam pernikahan. Mungkin aku hanya terlalu paranoid. Mungkin ini semua hanya perasaanku saja. Tapi semakin lama aku berpikir, semakin banyak hal yang terasa janggal. Aku mulai menyadari betapa seringnya ia pergi tanpa memberitahuku, betapa seringnya ia tidak ada saat aku membutuhkannya. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk bertanya langsung. "Mas, ada sesuatu yang berubah, ya? Kamu sibuk sekali akhir-akhir ini." Mas Fajar hanya melirikku sekilas dari balik ponselnya, lalu menghela napas panjang. "Kamu terlalu banyak berpikir, Din. Aku cuma sibuk kerja." Jawaban itu tidak memberiku ketenangan. Justru semakin membuatku gelisah. Aku ingin percaya padanya, ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya berlebihan. Tapi hati kecilku berkata sebaliknya. Beberapa minggu kemudian, aku mulai benar-benar merasa diabaikan. Aku jatuh sakit, demam tinggi hingga tubuhku terasa lemas. Aku berharap Mas Fajar akan menunjukkan sedikit perhatian, mungkin membelikanku obat, atau setidaknya menanyakan keadaanku. Tapi yang kudapatkan hanyalah keheningan. Ia bahkan tidak pulang malam itu. Aku terbaring di tempat tidur sendirian, menatap langit-langit kamar yang terasa begitu kosong. Air mataku mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku merasa seperti seorang istri tanpa suami, seperti seseorang yang hanya tinggal di rumah ini sebagai bayangan. Ketika keesokan paginya ia akhirnya pulang, aku menatapnya dengan harapan kecil di hatiku. Mungkin ia akan menanyakan keadaanku, mungkin ia akan merasa bersalah. Tapi yang kulihat hanyalah ekspresi datar di wajahnya. "Kamu nggak pulang semalam," kataku pelan,
Suaraku nyaris berbisik. Aku sibuk, jawabnya, tanpa sedikit pun menatapku. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak menangis di depannya. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku tidak ingin memohon-mohon perhatian dari seseorang yang jelas-jelas sudah tidak peduli padaku. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian, merenungi apa yang sebenarnya terjadi pada pernikahanku. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar bahagia dengan Mas Fajar, dan jawaban yang kutemukan membuatku semakin sakit. Aku tidak bisa mengingatnya. Aku menatap cermin di depan meja riasku, menatap wajahku yang tampak lebih pucat dan lelah dari sebelumnya. Apakah aku sudah tidak menarik lagi baginya? Apakah aku sudah tidak cukup baik? Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri, mulai menyalahkan diri atas perubahan yang terjadi. Tapi di sudut hatiku, aku tahu ini bukan salahku. Aku tahu bahwa seorang pria yang benar-benar mencintai istrinya tidak akan membuatnya merasa sendirian di dalam rumahnya sendiri. Aku tahu bahwa cinta seharusnya tidak terasa seperti ini, tidak terasa seperti kehampaan yang menyakitkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Aku belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menutup mata terhadap tanda-tanda yang selama ini berusaha kuabaikan. Aku masih mengingat hari itu dengan sangat jelas. Hari di mana kecurigaanku mulai tumbuh menjadi keyakinan. Saat itu, aku belum memiliki bukti nyata, hanya perasaan yang terus-menerus mengganggu pikiranku. Namun, perasaan itu begitu kuat, seperti suara kecil di dalam kepalaku yang terus berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Pagi itu, Mas Fajar bersiap untuk pergi bekerja seperti biasa. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan seksama. Ia berdiri di depan cermin, merapikan kemejanya dengan lebih teliti dari biasanya. Tangannya dengan cekatan memasangkan jam tangan yang baru, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kamu beli jam tangan baru, Mas?" tanyaku sambil menatapnya dari tempat tidur. Mas Fajar terdiam sejenak sebelum menjawab. "Oh, iya. Kebetulan ada diskon di toko, jadi aku beli." Jawabannya terdengar biasa saja, tetapi sesuatu di dalam hatiku mengatakan bahwa ia tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku menatap jam tangan itu, memperhatikan detailnya, model elegan dengan tali kulit hitam yang mahal. Mas Fajar memang menyukai barang-barang bagus, tetapi selama ini ia selalu berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Membeli sesuatu seperti itu tanpa berdiskusi denganku bukanlah kebiasaannya. Aku memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh, tetapi perasaan gelisah itu terus bertahan sepanjang hari. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan membersihkan rumah, tetapi pikiranku terus melayang pada hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan, seperti bagaimana ia mulai menggunakan parfum yang lebih kuat, atau bagaimana ia semakin sering membawa mobil sendiri padahal dulu lebih suka diantar sopir kantor. Saat aku sedang menyapu ruang tamu, ponselku berbunyi. Aku meraih ponsel itu dari meja dan melihat sebuah pesan dari Vira, sahabatku sejak kuliah. "Din, kamu sibuk? Aku perlu ngobrol sesuatu yang penting." Aku langsung meneleponnya tanpa ragu. Vira tidak pernah mengirim pesan seperti itu kecuali ada sesuatu yang benar-benar mendesak. Begitu panggilanku tersambung, suara Vira terdengar ragu-ragu. "Dinda, aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. Jantungku berdetak lebih cepat. "Ada apa, Vir? Kamu bikin aku penasaran." "Aku nggak mau bikin kamu sakit hati, tapi aku juga nggak bisa diam aja. Aku tadi ke sebuah kafe di pusat kota, dan aku lihat Mas Fajar di sana. Tapi dia nggak sendirian, Din." Aku terdiam, perasaanku seketika bergejolak. Siapa yang bersamanya? Sejenak, hanya ada keheningan di telepon. Aku bisa mendengar suara napas Vira yang ragu-ragu sebelum akhirnya ia menjawab dengan suara pelan. Seorang wanita. Mereka kelihatan dekat. Aku merasakan dadaku mengencang, seolah ada sesuatu yang menekan jantungku dengan keras. "Kamu yakin itu Mas Fajar?" tanyaku dengan suara bergetar. "Aku 100% yakin, Din. Aku bahkan sempat mengambil foto mereka. Aku nggak tahu harus ngapain, jadi aku cuma pura-pura nggak lihat dan buru-buru pergi. Aku bisa kirim fotonya kalau kamu mau." Aku mengangguk, meskipun Vira tidak bisa melihatnya. "Kirim, Vir." Beberapa detik kemudian,
ponselku berbunyi lagi. Aku membuka pesan dari Vira dan melihat foto yang dikirimkannya. Di dalam foto itu, terlihat jelas sosok Mas Fajar sedang duduk di sebuah meja kafe, berhadapan dengan seorang wanita berambut panjang yang mengenakan blus merah. Wanita itu tertawa, dan Mas Fajar menatapnya dengan ekspresi yang begitu lembut. Ekspresi yang dulu pernah kuterima darinya, tetapi kini sudah lama tidak kulihat lagi. Tanganku bergetar saat menggenggam ponsel. Aku ingin menyangkal apa yang kulihat, ingin meyakinkan diriku bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi bagaimana mungkin? Foto itu begitu jelas, begitu nyata. Tidak ada alasan bagi seorang pria yang sudah menikah untuk menatap wanita lain dengan cara seperti itu. Dinda, kamu masih di sana? Suara Vira membuyarkan lamunanku. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan emosiku. Iya, aku masih di sini. Aku nggak tahu harus bilang apa, Din. Aku cuma nggak mau kamu terus-terusan dibohongi. Aku mengangguk, meskipun air mata sudah mulai menggenang di sudut mataku. Terima kasih, Vir. Aku harus pergi dulu. Aku menutup telepon dan meletakkan ponsel di meja. Tanganku mengepal erat, menahan gelombang emosi yang hampir meledak. Mas Fajar, suamiku, pria yang berjanji akan mencintaiku selamanya. Kini, dia duduk di sebuah kafe bersama wanita lain, tertawa dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Aku menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini bukan saatnya untuk menangis. Jika Mas Fajar benar-benar mengkhianatiku, aku harus mencari bukti lebih banyak. Aku tidak akan berhadapan dengannya hanya dengan satu foto ini. Aku butuh sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa disangkalnya. Sejak menerima foto dari Vira, pikiranku terus dipenuhi dengan kecurigaan yang semakin hari semakin sulit diabaikan. Aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri dengan dalih bahwa ini mungkin hanya kesalahpahaman. Ada sesuatu yang tidak beres dalam pernikahanku, dan aku tidak akan bisa hidup tenang sebelum mengetahui kebenarannya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin, menatap kosong ke layar ponselku. Aku ingin menghubungi Mas Fajar, ingin bertanya langsung, tetapi aku tahu ia hanya akan menyangkal dan menganggapku berlebihan. Aku harus berhati-hati. Aku harus mengumpulkan bukti lebih banyak sebelum melakukan konfrontasi. Dengan napas dalam, aku membuka galeri ponsel dan menatap kembali foto yang dikirimkan Vira. Aku memperbesar gambar itu, mencoba mencari detail yang bisa membantuku. Wanita itu, aku tidak mengenalnya. Rambut panjangnya tergerai, dan ia mengenakan blus merah dengan jam tangan kecil di pergelangan tangan kirinya. Ia tampak nyaman duduk di seberang Mas Fajar, seolah-olah mereka sudah sering bertemu. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di kepalaku. Bagaimana jika ini bukan pertama kalinya mereka bertemu? Jika Vira bisa menangkap mereka dalam satu kesempatan, bukankah kemungkinan besar pertemuan mereka sudah terjadi berkali-kali sebelumnya? Pikiran itu membuat dadaku semakin sesak. Aku tidak ingin berpikir lebih jauh, tetapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku menyalakan laptop dan mulai mencari sesuatu yang bisa membantuku. Aku membuka akun media sosial Mas Fajar, melihat foto-foto dan postingannya. Tidak ada yang aneh, semuanya tampak seperti biasa, penuh dengan unggahan tentang pekerjaan dan aktivitasnya. Tetapi aku tidak bodoh. Aku tahu betul bahwa pria selicik Mas Fajar tidak akan meninggalkan jejak dengan mudah. Lalu, aku berpikir tentang wanita itu. Mungkin dia juga memiliki media sosial? Aku kembali melihat foto yang dikirim Vira, memperhatikan detail kecil yang mungkin bisa membantuku. Aku mengingat blus merahnya, jam tangannya, cara rambutnya tergerai. Aku membuka Instagram dan mulai mencari dengan berbagai kata kunci. Butuh waktu berjam-jam sebelum akhirnya aku menemukannya. Akunnya bernama Soraya Fitri, dan dari foto-fotonya, aku bisa melihat bahwa dia memang sering berada di tempat-tempat mahal. Aku menggulir ke bawah, melihat unggahan-unggahan lamanya. Dan di sanalah aku menemukannya, sebuah foto yang diambil di dalam mobil yang sangat kukenal. Mobil Mas Fajar. Jantungku berdegup kencang. Aku memperbesar foto itu, memperhatikan interiornya, jok kulitnya, dan detail kecil lainnya. Tidak mungkin aku salah. Aku mengenali setiap sudut mobil itu karena aku yang selalu membersihkannya setiap minggu. Dan yang lebih membuatku terkejut,
Foto itu diunggah 2 bulan yang lalu. 2 bulan. Artinya, hubungan mereka bukan sesuatu yang baru saja terjadi. Mereka sudah menjalin kedekatan setidaknya selama itu, mungkin lebih lama lagi. Aku mengusap wajahku dengan tangan gemetar. Perasaan sakit dan marah bercampur menjadi satu di dalam dadaku. Aku ingin meneriakkan semuanya, ingin menghancurkan sesuatu, tetapi aku menahan diri. Ini belum saatnya. Aku harus tetap tenang. Aku kembali menggulir media sosialnya, mencoba mencari petunjuk lain. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah komentar dari akun Mas Fajar di salah satu unggahan Soraya. Komentar itu terdengar biasa saja bagi orang lain, hanya sebuah emoji api dan kata, "Keren." Tetapi bagi seseorang yang sedang mencari kebenaran seperti aku, itu adalah bukti lain. Aku menutup laptopku, menatap layar hitam yang sekarang memantulkan bayanganku sendiri. Aku hampir tidak mengenali diriku lagi. Wanita yang menatap balik dari pantulan itu bukanlah Dinda yang dulu, bukan Dinda yang selalu percaya bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Aku menghela napas panjang. Besok, aku akan mengambil langkah selanjutnya. Jika Mas Fajar berpikir dia bisa bersembunyi dariku, dia salah besar. Aku akan mencari tahu segalanya, dan ketika saatnya tiba, aku akan memastikan dia tidak punya jalan untuk menyangkal pengkhianatannya. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan menjadi istri bodoh yang terus menutup mata terhadap kebohongan yang jelas-jelas ada di depan wajahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak menangis sebelum tidur. Sebaliknya, aku menyusun rencana. Dan kali ini, Mas Fajar akan merasakan akibat dari semua yang telah dia lakukan. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang sama sekali berbeda dari biasanya. Jika sebelum-sebelumnya aku membuka mata dengan hati yang hangat dan pikiran yang penuh harapan, hari ini aku bangun dengan tekad yang membara. Tidak ada lagi perasaan ragu, tidak ada lagi ketakutan. Aku akan mencari tahu segalanya, dan aku tidak akan berhenti sampai aku memiliki bukti yang cukup kuat untuk menghadapkan Mas Fajar pada kenyataan yang telah ia coba sembunyikan dariku. Aku bangkit dari tempat tidur, merapikan selimut dengan gerakan kasar. Di dalam kepalaku, berbagai rencana sudah mulai tersusun. Aku tahu aku tidak bisa terburu-buru, karena jika aku gegabah, Mas Fajar akan menyadari sesuatu dan semakin hati-hati dalam menutupi jejaknya. Aku harus bergerak dengan cerdik, seperti seorang detektif yang menyusun puzzle dari kepingan-kepingan yang berserakan. Setelah mandi dan berdandan seperti biasa, aku duduk di meja makan, menatap sarapan yang baru saja kusiapkan. Mas Fajar datang beberapa saat kemudian, mengenakan kemeja biru yang baru saja kubeli bulan lalu. Aku memperhatikan wajahnya, tenang, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jika aku tidak tahu lebih baik, aku mungkin akan percaya bahwa dia adalah suami yang setia dan penuh kasih. "Pagi, sayang," katanya sambil tersenyum tipis, lalu mencium keningku seperti biasa. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil. "Pagi." Ia duduk dan mulai menyantap makanannya. Aku memperhatikannya dengan seksama, mencari tanda-tanda kebohongan yang mungkin muncul di wajahnya. Tetapi, Mas Fajar memang seorang pembohong yang ulung. Tidak ada sedikit pun kegugupan dalam gerak-geriknya. Aku menyesap teh hangatku pelan-pelan sebelum akhirnya berkata, "Kamu sibuk hari ini, Mas?" Mas Fajar mengangkat kepalanya sekilas, lalu mengangguk. "Iya, ada meeting penting di kantor." "Kenapa?" Aku tersenyum kecil, berpura-pura acuh. "Nggak apa-apa, cuma tanya aja. Aku mungkin akan keluar sebentar hari ini." Ia mengangguk tanpa banyak bertanya. Aku tahu dia tidak akan curiga dengan jawabanku. Baginya, aku hanyalah istri yang setia menunggu di rumah, tidak mungkin meragukan kesetiaannya. Tetapi dia salah. Setelah Mas Fajar berangkat kerja, aku segera mengambil ponsel dan menghubungi Vira. "Kita harus bertemu," kataku tanpa basa-basi begitu ia mengangkat telepon. "Aku sudah menunggumu mengatakan itu," jawab Vira. "Kita ketemu di tempat biasa." Aku mengangguk meskipun ia tidak bisa melihatku. "Iya, aku akan segera ke sana." Aku mengambil tas dan kunci mobil, lalu pergi menuju sebuah kafe kecil yang sering kami datangi. Setibanya di sana, aku melihat Vira sudah duduk di sudut ruangan, menungguku dengan ekspresi serius. Aku duduk di depannya tanpa membuang waktu.
Jadi, kamu sudah menemukan sesuatu? Tanya Vira, suaranya pelan tetapi penuh antisipasi. Aku menghela napas panjang. Aku menemukan akun Instagram wanita itu. Namanya Soraya. Dan yang lebih mengejutkan, aku menemukan foto di mana dia sedang duduk di dalam mobil Mas Fajar. Mata Vira membesar. Astaga, itu berarti hubungan mereka sudah lama terjadi. Aku mengangguk. Setidaknya 2 bulan, mungkin lebih. Dan aku yakin ini bukan satu-satunya kebohongan yang dia sembunyikan. Vira mengetuk-ngetukkan jarinya ke atas meja, berpikir. Jadi, apa rencanamu sekarang? Aku menggigit bibir, lalu berkata dengan suara mantap, aku akan mulai melacak pergerakannya. Aku akan mencari tahu kemana dia pergi, dengan siapa dia bertemu. Aku tidak akan menuduhnya tanpa bukti yang lebih kuat. Vira mengangguk setuju. Kamu mau aku bantu apa? Aku menatapnya dengan penuh terima kasih. Aku butuh bantuanmu untuk mengawasi Soraya. Lihat apakah dia sering bertemu Mas Fajar. Cari tahu di mana dia tinggal, apa pekerjaannya, dan apakah dia tahu bahwa Mas Fajar sudah menikah. Vira tersenyum tipis. Serahkan padaku. Kami menghabiskan beberapa jam berdiskusi, menyusun strategi, dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Saat aku pulang ke rumah, pikiranku semakin penuh dengan berbagai kemungkinan. Aku tahu ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan melelahkan, tetapi aku tidak akan mundur. Jika Mas Fajar berpikir dia bisa terus berbohong kepadaku, dia akan segera mengetahui bahwa dia telah salah besar. Dan aku akan memastikan bahwa pada akhirnya, dia akan merasakan akibat dari semua pengkhianatan yang telah dia lakukan. Hari itu, setelah bertemu dengan Vira dan menyusun strategi, aku merasa sedikit lebih tenang. Namun, bukan berarti aku bisa bersantai. Justru, ini adalah awal dari perang yang sesungguhnya. Aku harus lebih cermat dalam mengamati pergerakan Mas Fajar tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku harus bersikap seolah-olah tidak ada yang berubah, padahal di balik layar, aku tengah menyusun langkah demi langkah untuk mengungkap kebusukannya. Saat malam tiba, Mas Fajar pulang dengan wajah lelah, seperti biasanya. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa dan berjalan ke arahku, lalu mencium pipiku sekilas sebelum duduk di meja makan. Aku mengamati gerak-geriknya dengan seksama. Jika dulu aku hanya melihatnya sebagai suami yang pulang dari kerja, kini aku melihatnya sebagai pria yang mungkin baru saja menghabiskan waktu dengan wanita lain sebelum kembali ke rumah. Aku capek banget hari ini, gumamnya sambil mengambil sendok dan mulai menyantap makan malam yang sudah kusiapkan. Aku tersenyum tipis, berpura-pura peduli. Banyak kerjaan di kantor, Mas? Tanyaku, seolah-olah aku tidak mencurigainya sama sekali. Ia mengangguk sambil mengunyah makanannya. Iya, rapat seharian. Kepala rasanya mau pecah. Aku menatapnya lekat-lekat. Berbohong semudah itu baginya. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya lebih awal? Mungkin dulu aku terlalu percaya, terlalu buta oleh rasa cinta. Tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Setelah makan malam, Mas Fajar langsung ke kamar dan merebahkan diri di tempat tidur. Aku duduk di sampingnya, berpura-pura memainkan ponselku, padahal sebenarnya aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Aku tahu, di saat seperti ini, dia biasanya akan membuka ponselnya untuk membalas pesan-pesan yang tertunda. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, ia mengambil ponselnya dari meja samping tempat tidur dan mulai mengetik sesuatu. Aku melirik sekilas, berpura-pura tidak tertarik, tetapi otakku bekerja cepat. Dari sudut mataku, aku melihat refleksi cahaya layar ponselnya yang menampilkan ikon aplikasi chatting. Aku tahu dia sedang mengirim pesan kepada seseorang, dan aku punya firasat kuat bahwa seseorang itu bukan rekan kerja atau temannya, tetapi Soraya. Aku ingin bertanya langsung, ingin merebut ponselnya saat itu juga dan melihat dengan mataku sendiri pesan apa yang sedang ia kirimkan. Namun, aku menahan diri. Ini bukan waktunya. Jika aku terburu-buru, ia akan semakin waspada dan akan lebih berhati-hati dalam menyembunyikan jejaknya. Aku harus menunggu saat yang tepat. Setelah beberapa saat, Mas Fajar meletakkan kembali ponselnya di meja samping tempat tidur dan menarik selimut. Aku tidur dulu ya, sayang. Besok masih ada banyak kerjaan. Aku tersenyum kecil,
menatapnya dengan tatapan penuh kebohongan. Iya, Mas. Tidur yang nyenyak. Namun, saat lampu kamar dimatikan dan ia mulai tertidur, aku tetap terjaga. Pikiranku terus bekerja, menyusun rencana baru. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan akses ke ponselnya. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri isi pesan-pesannya dengan Soraya. Aku berbaring di sampingnya, berpura-pura tidur, tetapi mataku tetap terbuka dalam gelap. Aku menunggu sampai napasnya menjadi lebih dalam, tanda bahwa ia sudah benar-benar tertidur. Kemudian, dengan hati-hati, aku bangkit dari tempat tidur dan meraih ponselnya. Jari-jariku gemetar saat menyentuh layar. Aku mencoba menekan sidik jarinya ke sensor, tetapi ponsel itu terkunci dengan pola. Aku mendesah pelan, merasa sedikit frustrasi. Aku harus mencari cara lain untuk mengaksesnya. Aku meletakkan ponselnya kembali di tempatnya dengan hati-hati, lalu kembali berbaring. Dalam kegelapan, aku menyusun rencana baru. Jika aku tidak bisa membuka ponselnya sekarang, aku akan mencari cara lain. Aku harus lebih cerdik. Dan aku tahu, cepat atau lambat, kebohongan Mas Fajar akan terbongkar. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena aku ingin menyiapkan sarapan untuk Mas Fajar, seperti yang biasa kulakukan sebagai istri yang baik, tetapi karena pikiranku terus-menerus dipenuhi oleh satu hal. Bagaimana aku bisa membuka ponselnya dan membaca pesan-pesannya dengan Soraya? Semalaman aku memikirkannya, menyusun berbagai skenario, tetapi tidak satu pun yang terasa cukup aman. Jika aku terburu-buru dan ketahuan, rencanaku bisa berantakan. Aku melirik ke samping dan melihat Mas Fajar masih terlelap. Napasnya teratur, dadanya naik turun dalam ritme yang tenang. Dia terlihat seperti pria biasa, seseorang yang tidak memiliki rahasia besar yang bisa menghancurkan pernikahan. Tapi aku tahu lebih baik dari itu. Aku tahu bahwa di balik ketenangannya, ada kebohongan yang selama ini dia sembunyikan dariku. Pelan-pelan, aku bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi, berpura-pura akan mandi lebih awal. Namun, yang sebenarnya kulakukan adalah mengatur strategi baru. Jika aku tidak bisa membuka ponselnya dengan paksa, aku harus mencari tahu polanya dengan cara lain. Mungkin, jika aku cukup jeli, aku bisa mengamati saat dia membuka ponselnya sendiri. Ketika aku keluar dari kamar mandi, Mas Fajar sudah bangun dan sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Aku memperhatikannya dari balik cermin saat dia berdiri di depan lemari, memilih kemeja. Dia terlihat santai, seolah-olah tidak ada yang salah. Seolah-olah dia tidak sedang menjalani kehidupan ganda di belakangku. Aku berjalan mendekatinya, berusaha tetap tenang. "Mas, kamu sibuk banget ya akhir-akhir ini?" tanyaku sambil menyisir rambut. Mas Fajar menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. "Iya, sayang. Banyak kerjaan di kantor. Makanya aku sering pulang telat." Aku mengangguk pelan, berpura-pura memahami. "Aku kangen, Mas. Rasanya kita jarang ngobrol akhir-akhir ini." Dia terkekeh, lalu mendekat dan mencium keningku. "Aku juga, sayang. Nanti kalau kerjaan udah nggak terlalu sibuk, kita liburan ya." "Liburan?" Aku hampir tertawa mendengar kebohongannya. Pria ini benar-benar tidak tahu bahwa aku sudah mulai menggali kuburnya sendiri. Tapi aku tidak menunjukkan apapun di wajahku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, seolah-olah aku percaya setiap kata yang dia ucapkan. Saat dia mengambil ponselnya dari meja samping tempat tidur, aku diam-diam mengamati gerakannya. Aku memperhatikan bagaimana jari-jarinya bergerak cepat di layar. Ada pola yang ia gambar di sana. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi aku bisa menebak bahwa dia terbiasa menggambar pola itu dengan cara yang sama setiap kali membuka ponselnya. Aku menelan ludah. Jika aku ingin mengetahuinya, aku harus melihatnya lebih dekat lagi. "Mas, aku boleh pinjam ponselmu sebentar?" tanyaku dengan suara santai. Dia menoleh, terlihat sedikit terkejut. "Kenapa?" Aku mengangkat bahu. "Enggak, cuma mau lihat sesuatu di internet. Ponselku lagi ngecas." Aku bisa melihat ada sedikit kegelisahan di matanya. Itu tanda yang jelas, dia tidak ingin aku menyentuh ponselnya. Tapi dia juga tidak bisa menolak secara langsung tanpa terlihat mencurigakan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya,
Dia menyerahkan ponselnya padaku dengan senyum yang dipaksakan. Aku menerimanya dengan tenang, lalu menyalakan layar. Oh, terkunci ya? Aku berpura-pura tidak tahu. Mas Fajar tertawa kecil. Iyalah, sayang. Mana ada orang yang gak pakai kunci ponsel zaman sekarang? Aku mengangguk, lalu mengembalikannya padanya. Buka dulu dong. Dia menghela napas pelan, lalu menggambar polanya dengan cepat. Aku memperhatikan gerakan jarinya dengan seksama. Meski hanya sekilas, aku melihat pola yang cukup familiar. Sebuah bentuk huruf L terbalik yang kemudian diikuti dengan garis lurus ke atas. Itu cukup bagiku. Aku berpura-pura melihat internet sebentar, lalu mengembalikan ponselnya kepadanya. Makasih, Mas. Dia mengangguk, tampak sedikit lebih santai sekarang. Aku berangkat dulu ya. Aku mencium pipinya seperti biasa, tetapi dalam hati, aku tersenyum puas. Aku sudah mendapatkan sesuatu yang penting. Begitu dia pergi, aku segera mengambil ponselku dan mencatat pola yang tadi kulihat. Aku mencobanya di ponselku sendiri, berusaha mengingat gerakan jarinya. Butuh beberapa kali percobaan, tetapi akhirnya aku berhasil menemukan pola yang tepat. Jantungku berdebar kencang. Jika aku benar, itu berarti aku bisa membuka ponsel Mas Fajar kapan saja aku mau. Aku tersenyum kecil. Perburuan ini baru saja dimulai. Malam itu, aku menunggu dengan penuh kesabaran. Sejak berhasil menghafal pola kunci ponsel Mas Fajar pagi tadi, aku tahu ini adalah kesempatan yang tidak boleh kusia-siakan. Aku harus mencari waktu yang tepat untuk mengaksesnya tanpa risiko ketahuan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika aku ceroboh, dia akan semakin waspada dan mungkin akan mengubah polanya atau bahkan mulai menghapus jejaknya dengan lebih hati-hati. Aku mengamati jam dinding di kamar. Pukul 11 malam. Mas Fajar sudah tertidur di sampingku. Napasnya teratur dan dalam. Aku menunggu sedikit lebih lama, memastikan bahwa ia benar-benar terlelap sebelum akhirnya aku mulai bergerak perlahan. Jantungku berdetak lebih cepat saat aku mengulurkan tangan ke meja samping tempat tidur, di mana ponselnya tergeletak begitu saja. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menggenggam ponsel itu dengan hati-hati. Layarnya langsung menyala ketika aku menyentuhnya, menampilkan permintaan pola kunci. Aku menahan napas, lalu dengan jari yang sedikit gemetar, aku menggambar pola yang sudah kuhafal tadi. Sebuah garis ke bawah, lalu ke kiri, kemudian lurus ke atas. Layar ponsel terbuka. Darahku berdesir. Aku berhasil. Aku langsung membuka aplikasi perpesanan. Detak jantungku semakin cepat ketika aku melihat ada beberapa percakapan yang mencurigakan. Salah satunya dari seseorang yang bernama Sayang Hati Merah 2. Perutku terasa mual hanya dengan melihat nama itu. Dengan napas tertahan, aku membuka percakapan tersebut. Dan di sanalah semuanya terungkap. Soraya, kapan kamu bisa datang lagi? Aku kangen. Mas Fajar, sabar, sayang. Aku harus lebih hati-hati. Dinda mulai curiga. Soraya, dia curiga? Terus gimana? Kamu tetap bisa kesini, kan? Mas Fajar, iya, tenang aja. Aku bilang ke dia kalau kerjaan lagi banyak. Soraya, kamu pinter banget sih, Mas. Aku jadi makin cinta. Mas Fajar, aku juga cinta kamu. Selalu. Tanganku mencengkeram ponsel lebih erat. Nafasku tercekat, dada terasa sesak. Ini bukan sekadar dugaan atau firasat lagi. Ini adalah bukti nyata. Hitam di atas putih. Kata-kata yang tertulis di layar itu adalah pengkhianatan yang tidak bisa disangkal lagi. Aku merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingku. Perasaan sakit dan marah bercampur menjadi satu. Selama ini aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, berusaha memahami, berusaha mempercayai suamiku. Tapi ternyata kepercayaanku dihancurkan begitu saja dengan kata-kata manis yang ditujukan kepada wanita lain. Aku menelusuri lebih jauh percakapan mereka. Semakin aku membaca, semakin hatiku hancur. Ada foto-foto yang dikirim Soraya, selfie dengan pakaian minim, foto makan malam romantis di restoran, bahkan foto mereka berdua di dalam mobil yang sangat kukenal. Mobil kami. Aku ingin menangis, ingin berteriak,
ingin membangunkan Mas Fajar dan melemparkan ponselnya ke wajahnya. Tapi aku menahan diri. Ini bukan saatnya. Aku harus tetap tenang. Aku harus mengumpulkan semua bukti sebelum akhirnya aku menghancurkannya. Aku menyalin semua percakapan itu ke ponselku. Setiap kata, setiap foto, setiap bukti yang bisa memperkuat posisiku nanti. Setelah semuanya tersimpan aman, aku mengembalikan ponsel Mas Fajar ke tempatnya dengan sangat hati-hati. Aku kembali berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar dalam gelap. Air mata menggenang di sudut mataku, tetapi aku menolaknya untuk jatuh. Aku tidak akan menangis. Tidak malam ini. Aku berjanji pada diriku sendiri. Akan ada waktunya aku menangis, tapi bukan karena aku terluka. Aku akan menangis karena akhirnya aku menang. Dan Mas Fajar akan menyesali semua ini seumur hidupnya. Sejak aku membaca pesan-pesan itu semalam, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Jika sebelumnya aku hanya curiga dan berusaha mencari bukti, kini aku telah memilikinya. Aku tidak lagi berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Aku tahu bahwa Mas Fajar telah mengkhianatiku, dan aku tahu siapa perempuan yang telah merusak rumah tanggaku. Tapi kali ini, aku tidak akan bertindak gegabah. Aku harus bermain lebih cerdas dari mereka. Jika aku langsung mengamuk dan mengonfrontasi Mas Fajar sekarang, ia mungkin akan menghapus semua bukti, mengarang alasan, atau bahkan memutarbalikkan keadaan hingga aku yang disalahkan. Tidak, aku tidak akan memberikan kesempatan itu padanya. Aku harus memastikan bahwa ketika aku menghancurkan dunia kecilnya yang penuh kebohongan ini, tidak akan ada jalan baginya untuk lari. Aku bangkit dari tempat tidur pagi itu dengan perasaan yang berbeda. Mas Fajar sudah duduk di meja makan, menyeruput kopi seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku memperhatikannya dalam diam. Pria ini, yang selama ini kupikir adalah suamiku, kini tidak lebih dari seorang pembohong yang hidup dalam sandiwara yang ia buat sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, memasang wajah ramah seperti biasa. "Mas, nanti pulang jam berapa?" tanyaku dengan nada selembut mungkin. Mas Fajar menatapku sekilas, tampak sedikit terkejut dengan pertanyaanku yang mendadak. "Seperti biasa, sayang. Mungkin agak malam. Ada meeting penting." Aku mengangguk kecil. "Meeting penting? Dengan siapa?" "Soraya." Aku hampir ingin tertawa, tapi aku menahannya. "Oh, ya udah. Hati-hati ya, Mas." Dia tersenyum tipis dan berdiri, meraih tas kerjanya. "Iya, sayang. Kamu jangan begadang, nanti sakit." Begadang? Aku sudah tidak peduli. Aku ingin dia tahu bahwa aku bisa begadang demi melihat kejatuhannya. Begitu ia pergi, aku segera mengambil ponsel dan menghubungi Vira. Aku tahu dia satu-satunya orang yang bisa kupercaya dalam hal ini. Aku butuh seseorang yang bisa melihat semuanya dari luar dan membantuku berpikir jernih. "Vir, ketemuan sekarang bisa?" tanyaku langsung begitu ia mengangkat telepon. "Dinda? Ada apa? Suaramu serius banget." "Aku udah dapat buktinya." Vira terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Oke, kita ketemu di tempat biasa." Duduk di sudut kafe favorit kami, aku menyerahkan ponselku pada Vira, membiarkannya membaca pesan-pesan itu sendiri. Aku melihat matanya membesar, lalu wajahnya berubah marah seiring ia menelusuri bukti yang telah kukumpulkan. "Bajingan," gumamnya. "Dinda, ini jelas banget. Dia nggak bisa ngeles lagi. Tapi kamu mau ngapain sekarang?" Aku menarik napas panjang. Aku mau dia terjebak dalam kebohongannya sendiri. Aku mau semua orang tahu siapa dia sebenarnya, terutama keluarganya. Vira menatapku, lalu tersenyum penuh arti. "Kamu punya rencana?" Aku mengangguk pelan. Aku ingin memastikan bahwa ketika aku menyerahkan surat cerai, tidak ada yang bisa membelanya. Aku ingin dia sendiri yang mengakui perselingkuhannya. Aku lalu menjelaskan idenya. Aku akan mengumpulkan lebih banyak bukti, lebih dari sekadar pesan dan foto. Aku ingin menangkapnya basah. Jika aku bisa membuktikan bahwa dia masih berhubungan dengan Soraya sampai saat ini, maka itu akan menjadi pukulan yang lebih telak. "Aku butuh bantuanmu, Vir," kataku mantap. Vira menyandarkan tubuhnya di kursi dan menyeringai. "Katakan saja apa yang harus kulakukan."
Aku tahu bahwa jika Mas Fajar memang berencana bertemu dengan Soraya hari ini, dia tidak akan melakukannya secara terang-terangan. Dia akan berhati-hati. Tapi aku juga tahu bahwa kebiasaan seseorang sulit diubah. Dan dari pesan-pesan yang aku baca semalam, mereka sering bertemu di sebuah apartemen yang bukan milik kami. Aku dan Vira segera menyusun rencana. Kami akan mengikuti Mas Fajar setelah jam kerja dan melihat kemana dia pergi. Jika benar dia menuju apartemen itu, aku akan memastikan aku punya bukti yang cukup untuk menghancurkannya. Sore itu, aku dan Vira menunggu di parkiran kantornya. Aku melihatnya keluar dari gedung, berjalan ke arah mobilnya dengan langkah santai. Seolah-olah dia pria paling setia di dunia ini. Aku menahan diri agar tidak turun dari mobil sekarang dan langsung meneriakinya di depan semua orang. Tapi aku tahu, aku harus tetap tenang. Kami mengikutinya dari belakang, menjaga jarak agar dia tidak curiga. Setelah beberapa menit, mobilnya berbelok ke arah yang tidak menuju rumah kami. Aku menelan ludah. Dia benar-benar akan ke sana. Kami terus mengikutinya, hingga akhirnya ia masuk ke sebuah gedung apartemen yang tampak cukup mewah. Aku menatap Vira dengan mata penuh kemarahan. Dia benar-benar enggak tahu malu. Vira menepuk tanganku. Sabar. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Aku mengambil ponsel dan mulai merekam. Jika aku bisa mendapatkan gambarnya masuk ke apartemen itu, aku bisa menggunakannya sebagai bukti tambahan. Aku melihatnya berhenti di depan pintu unit tertentu, lalu mengetuk pelan. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka. Dan di sana berdiri Soraya, mengenakan gaun tipis dengan senyum lebar di wajahnya. Aku merasa jantungku mencelos. Tapi aku tetap merekam. Aku melihat bagaimana Mas Fajar masuk ke dalam dengan santai, seolah-olah tempat itu adalah rumahnya sendiri. Pintu tertutup. Aku menatap layar ponselku, lalu menatap Vira. Aku tahu aku baru saja mendapatkan bukti terakhir yang kubutuhkan. Aku tersenyum kecil. Permainan ini hampir berakhir. Aku menatap layar ponselku dengan perasaan campur aduk. Video yang baru saja kurekam terasa begitu nyata. Terlalu nyata hingga membuatku sulit bernapas. Mas Fajar, suamiku, pria yang selama ini tidur di ranjang yang sama denganku, baru saja masuk ke apartemen perempuan lain dengan santai, seolah-olah itu adalah rutinitas biasa. Mual menjalar di perutku, tapi aku menahannya. Aku tidak akan runtuh di saat seperti ini. Di sampingku, Vira menggertakkan giginya. Kita harus melakukan sesuatu, Din. Kita nggak bisa cuma diam dan menonton. Aku mengangguk, tapi aku tahu kami harus bergerak dengan strategi. Aku sudah cukup bersabar selama ini. Aku sudah membiarkannya berpura-pura menjadi suami yang setia, sudah mendengar kebohongannya berkali-kali, dan sekarang aku sudah memiliki semua yang kubutuhkan. Tapi menghancurkannya begitu saja tidak akan cukup. Aku ingin dia merasakan rasa malu yang selama ini harus kutanggung sendirian. Aku menelusuri lebih jauh percakapan mereka. Semakin aku membaca, semakin hatiku hancur. Ada foto-foto yang dikirim Soraya, selfie dengan pakaian minim, foto makan malam romantis di restoran, bahkan foto mereka berdua di dalam mobil yang sangat kukenal. Mobil kami. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin membangunkan Mas Fajar dan melemparkan ponselnya ke wajahnya. Tapi aku menahan diri. Ini bukan saatnya. Aku harus tetap tenang. Aku harus mengumpulkan semua bukti sebelum akhirnya aku menghancurkannya. Aku menyalin semua percakapan itu ke ponselku. Setiap kata, setiap foto, setiap bukti yang bisa memperkuat posisiku nanti. Setelah semuanya tersimpan aman, aku mengembalikan ponsel Mas Fajar ke tempatnya dengan sangat hati-hati. Aku kembali berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar dalam gelap. Air mata menggenang di sudut mataku. Tetapi aku menolaknya untuk jatuh. Aku tidak akan menangis. Tidak malam ini. Aku berjanji pada diriku sendiri. Akan ada waktunya aku menangis. Tapi bukan karena aku terluka. Aku akan menangis karena akhirnya aku menang. Dan Mas Fajar akan menyesali semua ini seumur hidupnya. Sejak aku membaca pesan-pesan itu semalam, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Jika sebelumnya aku hanya curiga dan berusaha mencari bukti, kini aku telah memilikinya. Aku tidak lagi berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Aku tahu bahwa Mas Fajar telah mengkhianatiku,
dan aku tahu siapa perempuan yang telah merusak rumah tanggaku. Tapi kali ini, aku tidak akan bertindak gegabah. Aku harus bermain lebih cerdas dari mereka. Jika aku langsung mengamuk dan mengonfrontasi Mas Fajar sekarang, ia mungkin akan menghapus semua bukti, mengarang alasan, atau bahkan memutarbalikkan keadaan hingga aku yang disalahkan. Tidak, aku tidak akan memberikan kesempatan itu padanya. Aku harus memastikan bahwa ketika aku menghancurkan dunia kecilnya yang penuh kebohongan ini, tidak akan ada jalan baginya untuk lari. Aku bangkit dari tempat tidur pagi itu dengan perasaan yang berbeda. Mas Fajar sudah duduk di meja makan, menyeruput kopi seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku memperhatikannya dalam diam. Pria ini, yang selama ini kupikir adalah suamiku, kini tidak lebih dari seorang pembohong yang hidup dalam sandiwara yang ia buat sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, memasang wajah ramah seperti biasa. "Mas, nanti pulang jam berapa?" Tanyaku dengan nada selembut mungkin. Mas Fajar menatapku sekilas, tampak sedikit terkejut dengan pertanyaanku yang mendadak. "Seperti biasa, sayang. Mungkin agak malam. Ada meeting penting." Aku mengangguk kecil. "Meeting penting? Dengan siapa?" "Soraya." Aku hampir ingin tertawa, tapi aku menahannya. "Oh, ya udah. Hati-hati ya, Mas." Dia tersenyum tipis dan berdiri, meraih tas kerjanya. "Iya, sayang. Kamu jangan begadang, nanti sakit." Begadang? Aku sudah tidak peduli. Aku ingin dia tahu bahwa aku bisa begadang demi melihat kejatuhannya. Begitu ia pergi, aku segera mengambil ponsel dan menghubungi Vira. Aku tahu dia satu-satunya orang yang bisa kupercaya dalam hal ini. Aku butuh seseorang yang bisa melihat semuanya dari luar dan membantuku berpikir jernih. "Vir, ketemuan sekarang bisa?" Tanyaku langsung begitu ia mengangkat telepon. "Dinda? Ada apa? Suaramu serius banget." "Aku udah dapat buktinya." Vira terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Oke, kita ketemu di tempat biasa." Duduk di sudut kafe favorit kami, aku menyerahkan ponselku pada Vira, membiarkannya membaca pesan-pesan itu sendiri. Aku melihat matanya membesar, lalu wajahnya berubah marah seiring ia menelusuri bukti yang telah kukumpulkan. "Bajingan," gumamnya. "Dinda, ini jelas banget. Dia nggak bisa ngeles lagi. Tapi kamu mau ngapain sekarang?" Aku menarik napas panjang. Aku mau dia terjebak dalam kebohongannya sendiri. Aku mau semua orang tahu siapa dia sebenarnya, terutama keluarganya. Vira menatapku, lalu tersenyum penuh arti. "Kamu punya rencana?" Aku mengangguk pelan. Aku ingin memastikan bahwa ketika aku menyerahkan surat cerai, tidak ada yang bisa membelanya. Aku ingin dia sendiri yang mengakui perselingkuhannya. Aku lalu menjelaskan idenya. Aku akan mengumpulkan lebih banyak bukti, lebih dari sekadar pesan dan foto. Aku ingin menangkapnya basah. Jika aku bisa membuktikan bahwa dia masih berhubungan dengan Soraya sampai saat ini, maka itu akan menjadi pukulan yang lebih telak. "Aku butuh bantuanmu, Vir," kataku mantap. Vira menyandarkan tubuhnya di kursi dan menyeringai. "Katakan saja apa yang harus kulakukan." Aku tahu bahwa jika Mas Fajar memang berencana bertemu dengan Soraya hari ini, dia tidak akan melakukannya secara terang-terangan. Dia akan berhati-hati. Tapi aku juga tahu bahwa kebiasaan seseorang sulit diubah. Dan dari pesan-pesan yang aku baca semalam, mereka sering bertemu di sebuah apartemen yang bukan milik kami. Aku dan Vira segera menyusun rencana. Kami akan mengikuti Mas Fajar setelah jam kerja dan melihat kemana dia pergi. Jika benar dia menuju apartemen itu, aku akan memastikan aku punya bukti yang cukup untuk menghancurkannya. Sore itu, aku dan Vira menunggu di parkiran kantornya. Aku melihatnya keluar dari gedung, berjalan ke arah mobilnya dengan langkah santai. Seolah-olah dia pria paling setia di dunia ini. Aku menahan diri agar tidak turun dari mobil sekarang dan langsung meneriakinya di depan semua orang. Tapi aku tahu, aku harus tetap tenang. Kami mengikutinya dari belakang, menjaga jarak agar dia tidak curiga. Setelah beberapa menit, mobilnya berbelok ke arah yang tidak menuju rumah kami. Aku menelan ludah. Dia benar-benar akan ke sana. Kami terus mengikutinya,
Hingga akhirnya ia masuk ke sebuah gedung apartemen yang tampak cukup mewah. Aku menatap Vira dengan mata penuh kemarahan. Dia benar-benar nggak tahu malu. Vira menepuk tanganku. Sabar. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Aku mengambil ponsel dan mulai merekam. Jika aku bisa mendapatkan gambarnya masuk ke apartemen itu, aku bisa menggunakannya sebagai bukti tambahan. Aku melihatnya berhenti di depan pintu unit tertentu, lalu mengetuk pelan. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka. Dan di sana berdiri Soraya, mengenakan gaun tipis dengan senyum lebar di wajahnya. Aku merasa jantungku mencelos. Tapi aku tetap merekam. Aku melihat bagaimana Mas Fajar masuk ke dalam dengan santai, seolah-olah tempat itu adalah rumahnya sendiri. Pintu tertutup. Aku menatap layar ponselku, lalu menatap Vira. Aku tahu aku baru saja mendapatkan bukti terakhir yang kubutuhkan. Aku tersenyum kecil. Permainan ini hampir berakhir. Aku menatap layar ponselku dengan perasaan campur aduk. Video yang baru saja kurekam terasa begitu nyata, terlalu nyata hingga membuatku sulit bernapas. Mas Fajar, suamiku, pria yang selama ini tidur di ranjang yang sama denganku, baru saja masuk ke apartemen perempuan lain dengan santai, seolah-olah itu adalah rutinitas biasa. Mual menjalar di perutku, tapi aku menahannya. Aku tidak akan runtuh di saat seperti ini. Di sampingku, Vira menggertakkan giginya. Kita harus melakukan sesuatu, Din. Kita nggak bisa cuma diam dan menonton. Aku mengangguk, tapi aku tahu kami harus bergerak dengan strategi. Aku sudah cukup bersabar selama ini. Aku sudah membiarkannya berpura-pura menjadi suami yang setia, sudah mendengar kebohongannya berkali-kali, dan sekarang aku sudah memiliki semua yang kubutuhkan. Tapi menghancurkannya begitu saja tidak akan cukup. Aku ingin dia merasakan rasa malu yang selama ini harus kutanggung sendirian. Ibu Eni memandang Mas Fajar dengan mata bergetar. Fajar, apa ini benar? Mas Fajar langsung menggeleng panik. Ibu, ini pasti ada kesalahpahaman. Dinda, kamu dapat rekaman ini dari mana? Aku tersenyum dingin. Aku tidak hanya punya rekaman suara. Aku juga punya foto-foto kalian, pesan-pesan kalian, bahkan video saat kamu masuk ke apartemen Soraya tadi malam. Aku melemparkan ponsel ke meja, memperlihatkan bukti-bukti yang telah kukumpulkan. Semua orang berebut melihat, dan dalam sekejap, suasana berubah tegang. Fajar, astagfirullah, suara keras Ibu Eni memecah keheningan. Ia memukul dada Mas Fajar dengan tangan gemetar. Apa ini benar? Kamu benar-benar mengkhianati istrimu. Mas Fajar mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Bu, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, bentak ayahnya yang dari tadi diam. Semua bukti sudah ada di sini. Kamu sudah mempermalukan keluarga kita. Aku melihat Mas Fajar terdiam, seolah-olah otaknya tidak bisa memproses apa yang terjadi. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, suaraku penuh kebencian. Kamu pikir aku akan diam saja setelah semua yang kamu lakukan? Aku bukan perempuan bodoh, Mas. Mas Fajar memandang ke sekeliling ruangan, mencari seseorang yang bisa membelanya. Tapi tidak ada yang berbicara. Semua orang menatapnya dengan kekecewaan. Aku menghela napas panjang, lalu menatapnya untuk terakhir kali. Aku sudah cukup bersabar, Mas. Mulai hari ini, kamu bukan lagi suamiku. Aku mengambil tasku dan berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Di belakangku, aku masih bisa mendengar suara Ibu Eni menangis, suara Mas Fajar yang mencoba membela diri, dan suara bisikan-bisikan keluarga yang membicarakan aib yang baru saja terbongkar. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah tegap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi satu hal yang pasti, aku akhirnya bebas. Udara di luar terasa lebih segar saat aku melangkah keluar dari rumah mertuaku. Langit yang sebelumnya terasa berat kini seolah lebih lapang. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara memenuhi paru-paruku, tapi anehnya, ada kekosongan di dalam diriku yang tak kunjung hilang. Aku telah memenangkan pertarungan ini, mengungkap kebenaran, menghancurkan kebohongan, dan melepaskan diri dari pernikahan yang hanya memberiku luka. Tapi mengapa dadaku masih terasa sesak?
Apakah karena aku telah menghabiskan bertahun-tahun mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintaiku? Ataukah karena aku masih berharap, walau sedikit, bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk dan aku akan terbangun dalam pelukan seorang suami yang setia? Tidak, itu tidak mungkin. Aku harus menerima kenyataan. Pernikahanku dengan Mas Fajar bukanlah kisah cinta yang indah. Itu adalah sebuah kebohongan yang akhirnya runtuh dengan sendirinya. Aku menatap ponselku yang masih kugenggam erat. Beberapa pesan masuk dari keluarga dan teman-teman yang baru saja menyaksikan drama besar tadi. Sebagian dari mereka mengungkapkan dukungan, tetapi ada juga yang mempertanyakan keputusanku untuk membongkar semuanya di hari Lebaran. Dinda, kamu nggak kasihan sama keluarganya? Hari Lebaran harusnya hari yang penuh kebahagiaan. Apa nggak bisa diselesaikan secara diam-diam? Ini jadi aib keluarga. Loh, aku mendengus. Aib keluarga? Apakah yang lebih memalukan? Aku yang membongkar perselingkuhan suamiku, atau suamiku yang telah mengkhianati pernikahan kami selama lebih dari setahun? Mengapa orang-orang selalu lebih peduli pada menutup aib dibandingkan kebenaran yang sebenarnya? Tapi aku tidak punya energi untuk membalas mereka. Aku memilih untuk mengabaikan pesan-pesan itu dan memasukkan ponselku ke dalam tas. Hari ini bukan tentang mereka. Hari ini adalah tentang aku. Aku memutuskan untuk berjalan kaki ke rumah orang tuaku, meskipun jaraknya cukup jauh. Aku butuh waktu untuk menyendiri, untuk menenangkan pikiranku yang berantakan. Saat aku berjalan melewati jalan-jalan kecil yang biasa kulewati saat masih kecil, aku teringat bagaimana dulu aku sering berlari di sini, tertawa bersama teman-teman masa kecilku. Betapa sederhananya hidup saat itu. Tidak ada kebohongan, tidak ada pengkhianatan, hanya tawa dan kebahagiaan murni. Sekarang, aku telah menjadi wanita dewasa yang baru saja meninggalkan pernikahannya. Aku telah melalui banyak hal, dan luka-luka yang kuterima tidak hanya ada di hatiku, tetapi juga dalam caraku memandang dunia. Aku tidak lagi bisa percaya pada kata-kata manis dengan mudah. Aku tidak lagi bisa memandang cinta dengan mata yang polos. Aku tiba di rumah orang tuaku dengan langkah lelah. Ibu membukakan pintu dengan wajah cemas, seolah-olah ia sudah mendengar segalanya. Dinda, suaranya lembut, penuh kehangatan yang selama ini kurindukan. Tanpa berkata apa-apa, aku langsung merangkulnya erat. Dan saat itulah, air mataku yang kutahan sepanjang hari akhirnya jatuh juga. Aku menangis di bahunya, membiarkan semua kesakitan yang kupendam keluar tanpa terbendung. Ibu mengusap punggungku dengan lembut, tidak bertanya apapun, tidak mengatakan apapun. Ia hanya ada di sana, membiarkanku menangis sepuasnya. Dan dalam dekapan itu, aku merasa aman. Sementara aku menemukan perlindungan di rumah orang tuaku, aku tahu bahwa di rumah mertuaku, keadaan sedang kacau. Aku tidak ada di sana untuk menyaksikannya, tetapi aku bisa membayangkan bagaimana Mas Fajar menghadapi amarah keluarganya. Ibu Eni pasti masih menangis, kecewa dengan putranya yang telah mempermalukan dirinya sendiri. Ayah Mas Fajar, yang terkenal tegas, pasti sedang mencaci maki putranya karena telah menghancurkan nama baik keluarga. Dan Soraya? Apa yang terjadi dengannya setelah namanya terbongkar di depan keluarga besar? Aku tersenyum kecil membayangkan bagaimana Mas Fajar mungkin mencoba menghubungiku, mencoba meminta maaf, atau bahkan mencari cara untuk membenarkan tindakannya. Tapi aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Dia sudah kehilangan haknya untuk berbicara denganku. Malam itu, aku duduk di kamar lamaku, kamar yang dulu kutinggalkan saat pertama kali menikah dengan Mas Fajar. Kamar ini masih sama, cat dindingnya masih berwarna biru muda, ada rak buku yang penuh dengan novel-novel favoritku, dan boneka-boneka dari masa kecilku masih tertata rapi di pojokan. Aku menyadari sesuatu. Aku telah kembali ke titik awal. Dulu, aku meninggalkan rumah ini dengan harapan akan memulai kehidupan baru bersama pria yang kucintai. Aku membayangkan masa depan yang indah, penuh cinta dan kebahagiaan. Tapi sekarang, aku kembali dalam keadaan yang jauh berbeda. Aku kembali sebagai wanita yang telah dikhianati, tetapi juga sebagai wanita yang lebih kuat. Aku meraih ponselku dan membuka aplikasi catatan. Lalu, aku mulai menulis. Hari ini, aku telah melepaskan sesuatu yang tidak lagi menjadi milikku. Hari ini, aku memilih diriku sendiri. Dan mulai sekarang,
Aku akan menjalani hidupku bukan sebagai istri seseorang, tetapi sebagai Dinda, seorang wanita yang pantas mendapatkan lebih dari sekadar kebohongan dan pengkhianatan. Aku menatap tulisan itu selama beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol simpan. Mungkin, ini bukan akhir yang kuharapkan. Tetapi ini adalah akhir yang kubutuhkan. Dan dari sini, aku akan mulai menulis bab baru dalam hidupku. Bab yang tidak lagi diwarnai oleh kepalsuan dan pengkhianatan, tetapi oleh keberanian dan kebebasan. Malam itu, meskipun tubuhku terasa lelah, pikiranku terus bekerja tanpa henti. Aku berbaring di kasur lamaku, menatap langit-langit kamar yang tak banyak berubah sejak aku masih remaja. Seharusnya aku merasa nyaman berada di rumah orang tuaku, di tempat yang selama ini memberiku perlindungan. Tapi ada sesuatu di dalam dadaku yang masih terasa kosong. Seperti ada bagian dari diriku yang terlepas dan hilang entah kemana. Aku memejamkan mata, berharap kantuk segera datang. Tapi begitu aku hampir tertidur, wajah Mas Fajar muncul dalam pikiranku. Dulu, aku begitu mencintainya. Aku begitu percaya padanya. Saat pertama kali menikah, aku mengira dia adalah takdirku, pria yang akan menemaniku sampai tua. Aku mengingat bagaimana ia dulu menggenggam tanganku dengan erat saat kami pertama kali masuk ke rumah kami sebagai suami istri. Aku mengingat caranya tersenyum setiap kali aku membuatkan kopi untuknya di pagi hari. Dan aku mengingat betapa bodohnya aku karena tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi. Aku membuka mata, merasa frustrasi dengan diriku sendiri. Kenapa aku masih memikirkannya? Kenapa, setelah semua yang terjadi, ada bagian kecil di hatiku yang masih berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk dan besok pagi aku akan bangun dalam pelukannya. Seperti dulu, aku bangkit dari tempat tidur, menyalakan lampu meja, dan menarik napas panjang. Tidak, aku tidak boleh tenggelam dalam perasaan ini. Aku harus maju. Aku harus meninggalkan semua ini di masa lalu. Tapi bagaimana caranya? Keesokan paginya, saat aku duduk di ruang makan bersama ibu dan ayah, aku menyadari sesuatu yang tidak kusangka akan terjadi begitu cepat. Kakakmu tadi pagi sudah mendengar berita ini, kata ibu sambil menuangkan teh ke cangkirku. Katanya, seluruh keluarga besar sudah tahu. Aku menggigit bibir. Aku seharusnya sudah menduga bahwa kabar ini akan menyebar dengan cepat. Di dunia yang dipenuhi dengan gosip dan bisik-bisik, berita tentang seorang istri yang menggugat cerai suaminya di hari lebaran bukanlah hal yang bisa tetap tersembunyi lama. Ayah menghela napas panjang sebelum berkata, beberapa saudara bertanya, kenapa kamu harus mengungkap semuanya di depan keluarga besar? Aku menatap ayah dengan hati-hati. Apa ayah juga berpikir kalau aku seharusnya diam saja? Ayah terdiam sesaat, lalu menggeleng. Tidak. Ayah hanya ingin memastikan kamu kuat menghadapi konsekuensinya. Orang-orang selalu lebih suka menyalahkan perempuan dalam situasi seperti ini. Aku menegakkan punggungku. Aku sudah siap. Yah, kalau mereka ingin berbicara di belakangku, biarkan saja. Yang penting, aku tidak akan membiarkan mereka menghapus kenyataan yang terjadi. Ibu mengelus tanganku dengan lembut. Kami selalu ada untukmu, nak. Kamu tidak sendirian. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu, bagaimanapun juga, keluargaku akan tetap mendukungku. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang masih terasa berat. Bukan karena aku takut menghadapi omongan orang, tetapi karena aku sadar bahwa ini baru permulaan. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar di atas meja. Aku melirik layar, dan hatiku mencelos saat melihat nama yang muncul di sana. Mas Fajar. Tanganku sedikit gemetar saat aku meraih ponsel itu. Aku tidak tahu kenapa aku masih ragu-ragu. Seharusnya aku tidak peduli lagi. Tapi bagian dari diriku ingin tahu apa yang akan dia katakan. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab panggilannya. Halo. Ada keheningan di seberang sana sebelum akhirnya aku mendengar suaranya. Dinda. Suara itu dulu bisa membuat hatiku hangat, tapi sekarang hanya membuatku muak. Apa maumu, Mas? Tanyaku dingin. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya dengan suara serak. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu. Tapi Dinda, kamu nggak harus melakukan ini, di depan semua orang. Aku mengepalkan tangan. Apa maksudmu, Mas?
Apa kamu ingin bilang kalau aku yang salah? Bukan begitu. Aku kehilangan segalanya dalam semalam. Aku kehilangan keluargaku, harga diriku. Aku tertawa sinis. Oh, jadi sekarang kamu merasa kehilangan? Di mana perasaan itu saat kamu sibuk menghabiskan waktu dengan Soraya? Di mana rasa bersalahmu saat kamu berbohong padaku selama lebih dari setahun? Mas Fajar terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat di seberang sana. Dinda, aku minta maaf, katanya akhirnya. Aku benar-benar minta maaf. Aku menutup mata. Seandainya dia mengatakan ini setahun lalu, mungkin aku akan menangis. Mungkin aku akan memaafkannya dan mencoba memperbaiki semuanya. Tapi sekarang, kata-kata itu tidak lagi berarti apa-apa. Aku tidak butuh maafmu, Mas, jawabku pelan. Aku hanya ingin kamu menerima konsekuensi dari apa yang sudah kamu lakukan. Aku langsung menutup telepon sebelum dia bisa berkata lebih banyak. Aku meletakkan ponselku di meja dan menatapnya lama. Ada perasaan aneh yang menyelimutiku. Bukan kesedihan, bukan kemarahan, tapi sesuatu yang lebih tenang. Aku telah mengambil langkah pertama untuk benar-benar melepaskan semuanya. Malam itu, aku menerima pesan dari seorang teman lama yang masih bekerja di kantor tempat Mas Fajar bekerja. Dinda, kamu gak akan percaya ini. Kantor Mas Fajar baru saja tahu tentang perselingkuhannya, dan sekarang mereka sedang mempertimbangkan untuk menurunkannya dari jabatannya. Aku membaca pesan itu berulang kali, memastikan aku tidak salah melihat. Aku merasa dadaku bergetar, bukan karena kesedihan, tetapi karena sesuatu yang menyerupai kepuasan. Mas Fajar selalu membanggakan karirnya. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pria sukses, seseorang yang dihormati di lingkungan profesionalnya. Dan sekarang, semua itu mulai runtuh. Aku tidak tahu apakah ini bisa disebut karma, tapi aku tahu satu hal. Setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Dan bagi Mas Fajar, ini baru permulaan. Hari itu, mentari pagi bersinar cerah, tapi bagiku, dunia masih terasa kelabu. Aku duduk di teras rumah orang tuaku, menatap jalanan desa yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Anak-anak kecil berlarian di depan rumah, tertawa tanpa beban, sementara para ibu-ibu berbelanja di warung. Aku pernah hidup seperti mereka, dalam dunia yang tidak penuh kebohongan dan pengkhianatan. Pikiranku masih tertuju pada kabar tadi malam. Mas Fajar berada di ambang kehilangan pekerjaannya karena skandal yang dia buat sendiri. Aku tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian dari diriku yang merasa puas. Inikah rasanya melihat seseorang mendapatkan balasan atas perbuatannya? Dulu, aku percaya bahwa karma bekerja dalam cara yang tidak selalu bisa kita lihat. Tapi sekarang, aku menyaksikannya secara langsung. Mas Fajar, pria yang dulu merasa dirinya tidak tersentuh oleh akibat dari perbuatannya, akhirnya mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Aku menyesap teh hangat di tanganku, membiarkan rasa hangatnya menyusup ke dalam tubuhku. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi padanya. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku, tapi entah kenapa, aku tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Siang harinya, aku menerima pesan dari Vira. Din, kamu gak akan percaya. Tadi aku dengar dari teman di kantornya, Mas Fajar benar-benar panik. Dia sampai datang ke rumah bosnya buat minta kebijakan biar nggak diturunkan jabatannya. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Jadi, dia benar-benar tidak siap menerima akibat dari perbuatannya. Mas Fajar selalu merasa bahwa dia bisa lolos dari segalanya. Dia pikir, dengan memohon dan merayu, semuanya bisa kembali seperti semula. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada jalan keluar mudah. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa dia gunakan untuk menutupi perbuatannya. Aku mengetik balasan singkat. Biarin aja, Fir. Itu urusan dia. Aku tidak mau membuang waktu lagi untuk memikirkan seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Jika Mas Fajar benar-benar kehilangan pekerjaannya, itu adalah karena kesalahannya sendiri. Vira mengirimkan pesan lain. Iya sih. Tapi kamu harus tahu sesuatu. Katanya Soraya mulai menjauh darinya sejak skandal ini terbongkar. Dia nggak mau ikut-ikutan. Aku terdiam. Jadi, Soraya, wanita yang selama ini menjadi alasan pengkhianatan Mas Fajar,
akhirnya mundur? Aku ingin tertawa. Ini benar-benar puncak dari ironi. Mas Fajar mengorbankan pernikahannya, menghancurkan hidupku, demi wanita yang bahkan tidak cukup setia untuk bertahan di sisinya saat semuanya mulai hancur. Tapi bukankah ini sesuatu yang seharusnya sudah bisa dia duga? Sore itu, saat aku sedang membantu ibu di dapur, seseorang mengetuk pintu depan dengan keras. Aku dan ibu saling berpandangan sebelum akhirnya aku berjalan menuju pintu, membuka dengan hati-hati. Di depanku, berdiri seorang pria yang sangat familiar, Mas Fajar. Aku mengerjap, terkejut dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Wajahnya terlihat kacau, rambutnya berantakan, dan matanya penuh kelelahan. Dia bukan lagi pria yang penuh percaya diri seperti yang aku kenal dulu. "Dinda," suaranya serak, "kita bisa bicara." Aku menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas. "Apa lagi yang mau kamu katakan, Mas?" Dia melirik ke dalam rumah, mungkin mencari tahu apakah ibu atau ayah sedang menguping. Aku tahu dia tidak ingin membicarakan ini di depan mereka. Aku keluar ke teras, menutup pintu di belakangku, dan menyilangkan tangan di dada. "Cepat, aku nggak punya banyak waktu." Mas Fajar mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Aku kehilangan semuanya, Din. Keluargaku marah padaku, kantor ingin menurunkanku, bahkan Soraya." Dia terdiam, tampaknya terlalu malu untuk melanjutkan. Aku tersenyum sinis. "Apa dia meninggalkanmu?" Dia mendongak dengan ekspresi terluka, seolah tidak menyangka aku akan menanyakan itu. Dia bilang dia nggak mau terlibat lebih jauh. Dia bilang semua ini terlalu rumit. Aku tertawa kecil. "Jadi, kamu menghancurkan pernikahan kita untuk wanita yang bahkan nggak mau bersamamu saat kamu jatuh?" Dia tidak menjawab. Aku menatapnya, mencoba mencari jejak pria yang dulu kucintai. Tapi yang aku lihat hanyalah seseorang yang akhirnya menyadari kebodohannya. "Apa kamu menyesal?" tanyaku akhirnya. Dia menunduk, suaranya hampir tak terdengar saat dia menjawab, "Iya, aku menyesal." Aku menghela napas. "Terlambat, Mas. Penyesalan gak akan mengubah apapun." Aku melangkah mundur, memegang gagang pintu. "Aku harap kamu bisa belajar dari ini. Aku harap kamu tahu bahwa pengkhianatan itu selalu punya harga." Sebelum dia sempat berkata apa-apa lagi, aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, meninggalkannya sendirian di luar. Aku tidak perlu melihat ke belakang untuk tahu bahwa dia akhirnya mengerti. Dia telah kehilangan aku selamanya. Malamnya, aku duduk di kamar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tidak menangis. Aku tidak merasa marah. Yang ada hanya kelegaan yang perlahan mulai menyelimuti hatiku. Aku membuka jendela, membiarkan udara malam masuk. Di luar sana, bintang-bintang berkelap-kelip di langit gelap. Aku merasa bebas. Mas Fajar akhirnya merasakan karma yang seharusnya dia terima. Aku tidak perlu melakukan apapun. Hanya dengan kebenaran yang terungkap, semuanya mulai runtuh di sekelilingnya. Aku tersenyum kecil. Ini bukan akhir dari perjalananku. Aku masih harus membangun kembali hidupku, menyembuhkan diriku sendiri. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku akan baik-baik saja. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan kesedihan, bukan kemarahan, bukan juga kekosongan yang selama ini menghantuiku. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang selama ini tak pernah benar-benar kurasakan. Ketenangan. Aku merentangkan tangan, menghirup udara pagi yang segar. Matahari baru saja terbit, cahayanya menerobos masuk melalui jendela kamar, membanjiri ruangan dengan warna keemasan yang hangat. Aku menyadari bahwa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak lagi terbangun dengan perasaan cemas atau takut menghadapi hari yang akan datang. Aku bebas. Aku bangkit dari tempat tidur, membuka lemari, dan mulai memilih pakaian. Hari ini, aku ingin keluar, ingin merasakan dunia yang selama ini terasa begitu sempit bagiku. Aku tidak lagi terikat oleh status sebagai istri seseorang yang mengkhianatiku. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pernikahan yang hanya penuh dengan kepura-puraan. Hari ini, aku akan memulai kembali hidupku. Aku berjalan keluar rumah dengan langkah ringan, menikmati angin pagi yang menerpa wajahku. Di sepanjang jalan,
Beberapa tetangga menyapaku, ada yang dengan ramah, ada juga yang dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Aku tahu mereka semua telah mendengar apa yang terjadi. Aku tidak peduli. Dulu, mungkin aku akan merasa tertekan dengan tatapan-tatapan itu. Dulu, aku akan mencoba menjelaskan, mencoba meyakinkan orang-orang bahwa aku tidak salah. Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku memutuskan untuk pergi ke kafe kecil di pusat kota. Tempat ini dulu sering aku kunjungi sebelum menikah, sebelum hidupku dipenuhi dengan masalah yang tak ada habisnya. Saat aku masuk, aroma kopi dan roti panggang menyambutku, membawa kembali kenangan lama yang hampir kulupakan. Aku memilih tempat duduk di dekat jendela, menikmati pemandangan jalanan yang mulai sibuk. Aku memesan secangkir cappuccino dan sepotong kue coklat, sesuatu yang sederhana tapi terasa istimewa hari ini. Saat aku menunggu pesananku datang, ponselku bergetar di atas meja. Aku melirik layar dan melihat pesan dari Vira. "Din, aku bangga banget sama kamu. Kamu kuat, kamu hebat. Sekarang saatnya kamu bahagia." Aku tersenyum. Aku tahu, aku tidak sendirian. Setelah menikmati sarapanku, aku berjalan-jalan sebentar di sekitar kota. Aku melihat toko-toko yang dulu sering aku kunjungi, tempat-tempat yang dulu menjadi bagian dari hidupku sebelum aku terjebak dalam pernikahan yang menyakitkan. Aku berhenti di depan sebuah butik kecil. Aku ingat dulu aku sering membeli pakaian di sini, memilih gaun dan blus yang membuatku merasa percaya diri. Tapi setelah menikah, aku jarang sekali membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Aku lebih sering memikirkan kebutuhan rumah tangga, mencoba menjadi istri yang sempurna, sesuai standar yang ditetapkan orang lain. Hari ini, aku memutuskan untuk membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Aku masuk ke dalam butik dan mulai melihat-lihat pakaian. Aku memilih sebuah gaun berwarna biru muda, sederhana tapi elegan. Saat aku mencobanya di ruang ganti dan melihat bayanganku di cermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Gaun itu bukan sekadar pakaian. Ini adalah simbol dari awal yang baru. Aku membelinya tanpa ragu. Saat aku melangkah keluar dari butik, aku merasa seperti seorang wanita yang baru saja menemukan kembali dirinya sendiri. Malamnya, saat aku bersantai di rumah, Vira menghubungiku dengan berita baru. "Din, kamu nggak akan percaya ini. Bosnya Mas Fajar benar-benar menurunkannya dari jabatannya." Aku tidak terkejut. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang Vira katakan berikutnya. Dan bukan cuma itu. Ternyata Soraya sudah punya pacar baru. Dia benar-benar meninggalkan Mas Fajar. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Jadi, semua yang Mas Fajar perjuangkan selama ini, semua kebohongan yang dia bangun, akhirnya runtuh. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya dia sekarang. Dia kehilangan segalanya, istrinya, keluarganya, pekerjaannya, dan bahkan wanita yang dulu dia pilih dibanding aku. Dulu, mungkin aku akan merasa kasihan. Mungkin aku akan bertanya-tanya apakah aku terlalu kejam. Tapi sekarang, aku tahu bahwa ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Mas Fajar memilih jalannya sendiri. Dia memilih untuk menghancurkan pernikahan kami, untuk mengkhianatiku. Sekarang, dia harus menerima akibat dari perbuatannya. Aku menghela napas panjang dan tersenyum kecil. Ini bukan tentang dia lagi. Ini tentang aku, tentang hidupku yang baru. Aku menutup telepon, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Malam itu, aku duduk di balkon kamar, menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku memeluk lututku, membiarkan angin malam menerpa wajahku. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih ada banyak hal yang harus aku hadapi. Masih ada luka yang harus sembuh. Tapi aku juga tahu bahwa aku sudah berada di jalan yang benar. Aku bukan lagi wanita yang lemah dan bergantung pada orang lain. Aku bukan lagi istri yang harus menahan rasa sakit demi mempertahankan pernikahan yang sudah hancur. Aku adalah Dinda, seorang wanita yang telah melalui badai dan berhasil bertahan. Pagi itu, aku duduk di teras rumah orang tuaku, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi embun yang masih menggantung di ujung daun. Udara desa yang segar terasa menenangkan, memberikan ketenangan yang sudah lama tidak aku rasakan. Sejak perceraian ini selesai,
Aku mulai belajar menghargai momen-momen kecil seperti ini. Momen di mana aku tidak perlu berpura-pura bahagia, tidak perlu menyembunyikan luka, dan yang paling penting, tidak perlu hidup dalam bayang-bayang seseorang yang mengkhianatiku. Aku melirik ke layar ponsel, melihat notifikasi yang berisi pesan dari beberapa teman lama yang baru saja mengetahui tentang perceraianku. Ada yang terkejut, ada yang memberi dukungan, ada juga yang hanya ingin tahu gosip terbaru. Aku mengabaikan pesan-pesan yang tidak penting dan hanya membalas beberapa orang yang benar-benar peduli denganku. Dulu, mungkin aku akan sibuk mencoba menjelaskan semuanya, membela diri, atau bahkan merasa malu karena status baruku sebagai janda. Tapi sekarang, aku menyadari satu hal. Aku tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Setelah menghabiskan sarapan bersama ibu dan ayah, aku kembali ke kamar dan duduk di depan meja, menatap laptop yang menyala. Aku membuka folder yang berisi beberapa konsep tulisan yang selama ini kusimpan, proyek-proyek yang pernah aku impikan untuk dikerjakan sebelum pernikahan mengalihkan perhatianku. Selama bertahun-tahun, aku menomorduakan diriku sendiri, menomorduakan impianku, hanya demi mempertahankan sebuah hubungan yang ternyata tidak pernah benar-benar bernilai. Aku menghela napas panjang, membiarkan jari-jariku mulai menari di atas keyboard. Kata demi kata mengalir, mengisi halaman kosong dengan cerita yang selama ini tertahan dalam pikiranku. Aku menulis bukan hanya sebagai bentuk ekspresi, tetapi juga sebagai cara untuk menyembuhkan diriku sendiri. Menulis adalah terapi. Setelah beberapa jam, aku bersandar di kursi dan tersenyum puas. Aku tahu ini hanya langkah kecil, tapi setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar yang sedang aku tempuh. Aku akan membangun kembali hidupku, dengan atau tanpa pasangan di sisiku. Malamnya, Vira mengirim pesan lagi. Aku mengernyit saat membaca isi pesannya. Din, Fajar benar-benar terpuruk. Sekarang dia mulai berusaha cari kerjaan baru, tapi katanya susah. Aku menatap layar ponsel itu lama. Aku tidak merasa senang, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Mas Fajar telah membuat pilihannya sendiri. Dia menghancurkan sesuatu yang berharga, dan sekarang dia harus menerima akibatnya. Aku membalas pesan Vira dengan singkat. Semoga dia belajar sesuatu dari ini. Vira hanya mengirim emoji mengangguk, seolah mengerti bahwa aku tidak ingin membahasnya lebih jauh. Aku menutup ponsel dan menatap langit malam dari jendela kamarku. Aku menyadari bahwa meskipun aku tidak mengharapkan penderitaan bagi siapapun, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa apa yang terjadi pada Mas Fajar adalah bagian dari keadilan. Karma tidak pernah salah alamat. Saat malam tiba, aku duduk di balkon kamarku, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Dulu, aku takut kehilangan Mas Fajar. Aku pikir hidupku akan berakhir jika dia tidak ada. Tapi sekarang aku sadar, kehilangan dia bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara malam yang sejuk memenuhi paru-paruku. Aku tersenyum kecil, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar damai. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru.